Halo Wangsit Lovers. Oke, kali ini kita akan bahas uh, mesin Carnot ya, bab fisika mesin Carnot. Jangan lupa kita simak bagaimana cara menyelesaikan soal-soal mesin Carnot. Ini mesin Carnot enggak tiap tahun keluar gitu ya, cuman kadang keluar kadang enggak gitu ya. Jadi misalkan tahun ini enggak keluar, nanti tahun depan keluar gitu ya, biasanya seperti itu gitu ya kalau ngeliat polanya gitu ya. Oke, karena tahun 2019 ini enggak keluar, ya mudah-mudahan di tahun 2020 keluar. Kenapa kita harus belajar mesin Carnot gitu ya? Karena ini rumusnya cuma satu gitu ya, dan simple banget, udah pasti bisa gitu ya. Jadi wajib dikuasai itu. Oke, kita akan belajar mesin Carnot gitu ya. Oke, sebelum kita bahas, jangan lupa download e-booknya supaya dikerjakan dulu sebelum bahas soal-soalnya gitu ya. Terus jangan lupa like, subscribe, dan komen biar tambah pintar gitu ya, kalau misalkan ada yang nggak dipahami gitu ya, atau kalau misalkan nggak paham. Oke. Nah, jadi mesin Carnot gitu ya, ini biasanya seperti AC gitu ya, contohnya gitu ya, contoh yang paling realnya. Jadi di sini mesin Carnot itu adalah mesin yang bekerja dengan cara menyerap panas dari reservoir suhu tinggi gitu ya, menghasilkan usaha dan membuang energi panas sisanya ke reservoir suhu rendah. Oke, jadi kalau misalkan dari seperti ini ya rumusnya gitu ya, biasanya yang ditanyakan cuman efisiensi gitu. Apa sih efisiensi? Oke ya, efisiensi itu sama dengan W per Q1 gitu ya, dikali 100%. Nah, W-nya itu adalah delta Q gitu ya. W-nya adalah delta Q. Jadi delta Q itu dari suhu rendah gitu ya, pas suhu tinggi dikurangi suhu rendah. Nah, kenapa W-nya adalah delta Q gitu ya? Nah, kita lihat di sini gitu ya. Ada proses pemuaian gitu ya, dan di sini adalah isotermal. Ya, isotermal gitu ya. Kalau di termodinamika itu energi dalamnya gitu ya, isotermal itu suhunya tetap, energi dalamnya 0 gitu ya, sehingga bisa kita tulis Q-nya itu adalah W gitu ya. Makanya kenapa di sini W-nya sama dengan perubahan kalor gitu ya. Oke. Nah, selain itu gitu ya, untuk mencari efisiensi gitu ada dua rumus. Itu apabila diketahui suhunya gitu ya, atau diketahui kalornya. Jadi nanti kita nggak usah ngafalin T2 per T1 gitu ya. Jadi yang harus kita hafalin adalah gitu ya, 1 min suhu gitu ya, suhu rendah per suhu tinggi gitu ya. Nah, jadi kayak gitu, kali 100%. Jadi yang penyebut itu adalah suhunya tinggi atau kalornya tinggi gitu ya. Jadi misalkan kalau kalor 1 min gitu ya, kalor rendah gitu ya, dibagi kalor tinggi gitu ya, dikali 100%. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini yang harus yang harus kita ketahui, karena di soal kadang gitu ya diketahui T1-nya suhu rendah, T2-nya suhu tinggi begitu ya. Jadi kalau misalkan ngafalin seperti ini nantinya takut salah gitu ya, khawatir salah kalau misalkan T2 per T1. Jadi enggak seperti itu gitu ya. Jadi yang perlu kita pahami adalah yang pembilang rendah, yang penyebut tinggi. Oke ya, paham? Kalau udah paham, kita bisa lanjut ke soal-soal gitu. Oke, nah sebelum kita bahas soal-soal, jangan lupa dikerjakan dulu sendiri gitu. Nanti kalau misalkan udah dikerjakan, baru kita lihat itunya ya, kita lihat pembahasannya. Jadi seperti itu. Nah, nomor 1, jika reservoir suhu tinggi. Nah, ini kan suhu tinggi ya, reservoir suhu tinggi, suhunya 800 Kelvin
maka efisiensi maksimum mesin adalah 40%. Agar efisiensi maksimum naik menjadi 50% gitu ya, maka suhu reservoir suhu tinggi itu harus menjadi berapa Kelvin gitu ya. Nah, jadi yang ditanya adalah suhu tingginya. Misalkan di sini tadinya efisiensinya 40%, kalau suhunya 800K gitu ya, 800 Kelvin. Nah, supaya menjadi 50% berarti suhu tingginya harus berapa gitu ya. Nah, berarti suhu rendahnya tetap gitu, itu yang dimaksud gitu ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana cara menyelesaikan ini. Kalau misalkan kita pakai itu gitu ya, di sini efisiensinya udah dapat gitu ya, udah dapat 40%. Artinya apa gitu ya? Kalau misalkan 40% itu berarti T2 per T1-nya itu adalah 60%. Begitu. T1 dan T2-nya itu 60%. Kalau misalkan efisiensinya 40%. Jadi perbandingan suhunya itu adalah 60%. Gitu. Itu kalau misalkan pengen cepat gitu ya. Kalau misalkan nggak mau cepat ya nggak apa-apa, pakai rumus gitu. Efisiensi sama dengan gitu ya, 1 min T2 per T1 gitu ya, kali 100%, berarti 40% gitu ya. Sama dengan 1 min T2 per T1 kali 100%. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti dapat T2. Nah, jadi kalau misalkan mau langsung bisa seperti ini gitu ya. Kalau diketahui efisiensi gitu ya, efisiensinya 40% berarti perbandingan suhunya adalah 60% begitu. Oke. Nah, T1-nya kan udah 800 gitu ya. Jadi T2 per 800 itu sama dengan 0,6 gitu. Nah, udah kan dari sini dapat gitu ya. T2-nya gitu. Berapa T2-nya? T2-nya adalah oke, jadi 6 kali 8 ya. 6 kali 8 adalah 480 gitu ya. Nah, jadi lebih cepat gitu, lebih simpel. Nah, berikutnya adalah udah tahu nih T2-nya dapat 450. Nah, bagaimana untuk mengetahui efisiensi 50% gitu ya. Untuk mengetahui efisiensi 50% berarti perbandingan suhunya ya 50% juga gitu ya. Sehingga bisa kita tulis T2 per T1 itu sama dengan 50%. Begitu. Nah, udah jadi 480 dikali 0,5 atau oke, salah ya. Jadi di sini T2-nya ya. Jadi T2-nya adalah 480 per T1 gitu ya, sama dengan 0,5. Oke, jadi bukan dikali ya, tapi dibagi 0,5 atau sama aja dengan dikali 2 gitu ya. Jadi T2 gitu ya. Jadi T2 di sini dapat apa, T1 ya sama dengan 480 dibagi 0,5 gitu ya, atau sama aja dengan dikali 2 gitu ya. 480 kali 2 adalah 960. Jadi jawabannya adalah bebek. Nah, jadi seperti itu. Nomor 2 nih, dengan cara yang sama. Gitu ya, dengan cara yang sama. Sebuah mesin turbin gitu ya, memakai uap dengan suhu awal 550. Ya, suhu awalnya 550 berarti T1 gitu ya. T1-nya adalah 550 derajat Celcius. Dan membuangnya 35 derajat Celcius. Nah, sebelum kita hitung gitu ya. Nah, ini harus diubah ke Kelvin dulu gitu ya. Nah, jadi ini T2-nya 35 derajat Celcius. Ini kita ubah ke Kelvin. Kalau kita ubah ke Kelvin, jadi ditambah 273 sehingga ini dapat oke ya, ini dapat berapa? Ditambah 273 823 Kelvin. 35 derajat Celcius ditambah 273 jadinya 308 Kelvin.
Efisiensi maksimum, ya udah gitu ya, rumus efisiensi apa gitu kan, rumusnya cuma satu doang, efisiensi gitu, makanya wajib dikuasai gitu. Jadi efisiensi itu sama dengan 1 min gitu ya, T1 T2 min C1, pokoknya yang rendah, jadi 308 dibagi yang tinggi suhunya ya, 823 gitu, dikali 100% gitu. Jadi ini sama dengan, nah jadi udah dihitung, atau pakai pendekatan boleh gitu ya, 30 dibagi 80 misalkan, atau 3/8 gitu ya. Jadi kalau misalkan bingung gitu ya, pakai pendekatan nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini 3/8, ini kan anggap 300/800 gitu, jadi 3/8. 3/8 itu berarti, jadi misalkan 1/3/8 gitu ya, kali 100%, jadi ini sama dengan 5/8. 5/8 ini bukan sama dengan ya, oke, mendekati gitu ya, gitu. 5/8 kali 100% gitu ya, jadinya adalah 62,5% gitu ya, jadi atau setara dengan 63 gitu ya, karena 5 bagi 8 itu sama aja dengan 5 dikali 125 gitu ya. 125, 5 kali 125 kan berarti 625 gitu ya, atau ya bukan sekitar 63%, karena kita menggunakan pendekatan. Oke, nah jadi seperti itu. Berikutnya adalah nomor 3. Kita lihat nomor 3. Sebuah mesin Carnot menggunakan reservoir suhu tinggi. Nah, suhu tingginya udah dapat nih ya. Jadi T1-nya itu sama dengan 727 gitu, derajat Celcius. Nah, kita ubah menjadi Kelvin. Berapa kalau kita ubah menjadi Kelvin gitu ya? Kita ubah menjadi Kelvin, kalau misalkan 727 kita ubah menjadi Kelvin ditambah 273 gitu, jadi 1000 Kelvin gitu. Mempunyai efisiensi 30%. Ya udah, kalau misalkan mempunyai efisiensi 30%, artinya gitu ya, artinya perbandingan suhunya T2/T1 gitu ya, itu sama dengan 70% kan begitu ya. Paham ya? Biar 100% kan, jadi 100 kurangi 30 jadi 70%. Ya udah, berarti tinggal kalikan gitu ya. T2 itu sama dengan 0,7 dikali T1-nya kan dapat ya, 1000 Kelvin. Gitu, jadinya berapa? 700 Kelvin gitu ya. 700 Kelvin. Nah, di sini suhunya dalam derajat Celcius. Tinggal dikurangi gitu ya. Tinggal dikurangi 273. Jadi oke, jadi ini sama dengan gitu ya, 700 dikurangi 273 derajat Celcius gitu ya, jadi sama dengan berapa? 427 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah dodol. Oke ya, paham? Nah, kalau misalkan nggak paham ya tinggal di itu ya, nanya di kolom komentar. Oke, kita berikutnya adalah nomor 4. Efisiensi mesin Carnot yang beroperasi dengan suhu rendah setengah T, suhu tinggi T, yaitu berapa? Ya udah gitu ya, ini gampang ini mah ya. Gitu, ini langsung ketebak sebenarnya. Oke, kalau misalkan mau kita kotret-kotret ya nggak apa-apa. Efisiensi sama dengan 1 gitu ya, min suhu rendah gitu ya per suhu tinggi gitu ya, kali 100% gitu. Jadi efisiensinya berapa? Ini 1 min suhu rendahnya adalah setengah T dibagi T gitu ya, kali 100%. Oke, jadi sebenarnya ini perbandingannya adalah setengah gitu ya. Setengah itu ya berarti 50% kan. Jadi efisiensinya 50% begitu. Oke, tapi kalau misalkan mau kita kotret ya nggak apa-apa gitu ya. Jadinya ini 1 min setengah kali 100%. Jadi sama dengan ini 1 kurangi setengah ya berarti 0,5 gitu ya. Jadi 0,5
kali 100% gitu ya, kali 100%, jadi sama dengan 50%. Oke, jadi seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 4. Gitu. Berikutnya adalah nomor 4. Oke, nomor 5 ya. Oke, berikutnya adalah nomor 5. Kita lihat di situ. Suatu mesin Carnot jika reservoir panasnya bersuhu 400, efisiensinya 40%. Wah, efisiensi 40%, berarti perbandingan suhunya gitu ya. Suhu rendah per suhu tingginya itu sama dengan 60%, begitu. Jika reservoir panasnya adalah 640, efisiensinya adalah berapa? Oke, di sini udah berapa? 400 udah dalam bentuk Kelvin gitu. Nah, di sini suhu tingginya gitu ya adalah 400, berarti bisa kita tulis gitu ya, suhu rendah per 400 sama dengan gitu ya 0,6. Jadi suhu rendahnya adalah tinggal 6 dikali 4 gitu ya. 6 dikali 4 adalah 240. Suhu rendahnya adalah 240 gitu ya, Kelvin. Nah, berikutnya adalah jika reservoir panasnya adalah 640 derajat gitu ya. Apa 640 Kelvin. Nah, berarti ya kita tinggal bandingkan aja TR per TT gitu sama dengan 240 per suhu tingginya berapa? Suhu tingginya 640 gitu ya Kelvin. Jadi sama dengan berapa nih? Gitu ya. Jadi berapa persen? Oke. Jadi 24 dibagi 64 gitu ya. Masing-masing dibagi berapa? Oke. Ini habis gitu ya. Masing-masing bagi 8, ini juga bisa bagi 8 jadi 3/8 gitu. Nah, berikutnya adalah efisiensinya gitu ya. Efisiensinya itu adalah 1 min TR per TT kan gitu ya. Gitu. Jadi sama dengan berapa nih? 1 dikurangi 3/8 kali 100% gitu ya. Jadinya 5/8. Ya. Jadi sama 62,5 juga ya. Jadi efisiensinya itu sama dengan 5/8 kali 100%. 5/8 itu berarti sama aja dengan 5 kali 125 ya. Jadi 625. Jadi jawabannya adalah dodol gitu ya. Jadi 62,5% efisiensi. Oke, berikutnya nomor 6. Nomor 6. Mesin Carnot dioperasikan antara dua reservoir. Kalau masing-masing suhunya T1 dan T2. Nah, di sini T2-nya lebih tinggi daripada T1. Nah, itu jadi hati-hati. Jangan sampai salah rumusnya gitu ya. Gitu. Jadi T2 itu suhunya lebih tinggi daripada T1. Jadi kalau misalkan pakai rumusnya kan T2 per T1. Sedangkan kalau di sini nanti T1 per T2 gitu ya. Nah, oleh karena itu jangan ngafalin rumus T2 per T1 gitu ya. Jadi hafalannya adalah suhu tinggi suhu rendah dibagi suhu tinggi. Oke, mesin Carnot dioperasikan. Nah, jadi sini efisiensinya adalah 40%. Sehingga bisa kita tulis T1 per T2 itu sama dengan 60% perbandingan suhunya ya. Nah, ingat ini kita konversi dulu T1-nya ke Kelvin. Ditambah 273 jadi 300 Kelvin. Nah, berarti dapat nih 300 Kelvin ya, per T2 sama dengan 0,6. Oke, jadi T2-nya adalah 300 dibagi 0,6 gitu ya. Nah, jadi dapat nih suhu tingginya. Berapakah suhu tingginya gitu ya? Suhu tingginya adalah
500 Kelvin ya. Jadi ini bisa kita coret gitu ya, setengah gitu. Ini kan 0,2 ya, berarti sama aja dengan dikali 5 gitu ya, jadi 500 Kelvin. Oke. Berikutnya adalah supaya efisiensinya naik 60%, maka besaran T2 berapa gitu ya. Nah, jadi supaya efisiensinya 60% gitu. Jadi ya kita tinggal hitung lagi gitu. Kita hitung lagi supaya 60%. Berarti perbandingannya adalah T2 gitu ya. Bukan T2, T1 per T2 itu sama dengan 40%. Karena yang diminta efisiensinya adalah 60%, berarti perbandingannya 40% gitu. Jadi biar cepat ngitungnya, jadi ada harus kayak gitu ya. Oke, berikutnya adalah berapa suhunya? Suhu rendahnya tadi 300 Kelvin. Jadi bisa kita peroleh 300 gitu ya per T2 gitu ya. T2 sama dengan 0,4. Jadi T2 nya sama dengan 300 dibagi 0,4 gitu. Jadi sama dengan 750 ya. Ini 750 Kelvin. Nah, yang diminta adalah perubahan suhunya gitu ya. Jadi perubahan suhu T2 berarti deltanya gitu ya. Sehingga delta T gitu ya itu sama dengan T2 yang terakhir gitu ya. Jadi T2 gitu ya yang terakhir dikurangi gitu ya T2 yang awal gitu. Jadi sama dengan 750 dikurangi 500 gitu. Jadi sama dengan 250 Kelvin. Oke. Nah, jadi seperti itu. Berikutnya adalah nomor 7. Sebuah mesin Carnot bekerja di antara dua reservoir bersuhu 527 derajat Celcius dan 127 derajat Celcius. Apabila reservoir suhu tinggi diturunkan menjadi 227 derajat Celcius, maka efisiensi mula-mula dan terakhirnya berapa gitu ya. Oke, nah berarti kita ubah dulu gitu ya. Ini awalnya gitu ya. Ini awal sebelum diturunkan, berarti T rendahnya gitu ya. Jadi sama dengan 127 derajat Celcius. Gitu. Berarti kita bisa tulis yang 127 derajat Celcius adalah berapa Kelvin, tinggal ditambah 273 gitu ya, jadi 400 Kelvin. Terus suhu tingginya yaitu 527 derajat Celcius. 527 derajat Celcius ditambah 273 itu adalah 800 Kelvin gitu ya. Nah, sehingga efisiensinya berapa gitu. Efisiensinya adalah untuk yang awal gitu ya. Kita hitung efisiensinya jadi 1 min 400 dibagi 800 gitu ya, kali 100%. Nah, ini kan berapa nih gitu ya, 400 bagi 800 kan setengah. 1 kurangi setengah ya berarti setengah gitu ya. Jadi setengah kali 100% gitu ya. Nah, 100% setengahnya adalah 50. Berarti 50 itu antara C sama D gitu ya. Berarti ini 50%. Nah, yang akhirnya gitu ya. Yang akhir itu diturunkan nih, 527-nya diturunkan menjadi 227. Nah, berarti suhu rendahnya masih sama, nggak diturunkan, jadi 127 derajat Celcius atau sama dengan 400 Kelvin. Cuman yang suhu tingginya gitu ya diubah menjadi 227 derajat Celcius sama dengan berapa? 500 Kelvin. Nah, efisiensinya berapa gitu ya. Nah, kita lihat di sini efisiensinya itu sama dengan 1 min 400 dibagi 500 gitu ya.
Jadi sama dengan apa, dikali 100%, gitu. Jadi sama dengan ini 1 min 4/5, gitu ya, kali 100%. 4/5 itu sama 1 dikurangi 45 berarti 1/5, gitu ya. Jadi 1/5 kali 100%, gitu. Jadi sama dengan 20%. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, itu adalah nomor 7. Berikutnya adalah nomor 8. Oke, ada yang nggak ngerti? Kalau nggak ngerti silahkan tanya di kolom komentar ya. Kalau misalkan udah ngerti, alhamdulillah, berarti nggak ada masalah gitu ya. Ini pokoknya gampang, rumusnya cuma satu doang gitu ya, jadi wajib dikuasai gitu. Oke, suatu mesin kalor efisiensinya 60% di antara dua reservoir kalor bersuhu rendah 27 derajat Celcius. Agar mesin karnet tersebut digunakan gitu ya menjadi 80%, maka diperoleh kenaikan suhu reservoir tingginya berapa? Oke, kenaikan ya, yang diminta adalah kenaikan suhunya. Oke, yang pertama adalah suhu rendahnya dulu gitu ya. Suhu rendahnya adalah 27 derajat Celcius atau sama dengan 300 Kelvin gitu ya. Efisiensinya 60%, berarti perbandingan suhu rendah dan suhu tingginya itu adalah 40% gitu. Sehingga diperoleh TR-nya adalah 300 per suhu tingginya sama dengan 40% itu adalah 0,4. Oke, berarti 300 per 0,4 ini adalah suhu tingginya gitu ya. Jadi berapakah suhu tingginya gitu ya, diperoleh suhu tingginya adalah 700. Nah, jadi di sini tinggal dibagi 4 gitu ya. Tinggal dibagi 4 jadinya, atau kalau bagi 4 itu sama aja dengan kali 25, jadi 3 kali 25 adalah 700, nanti ini sekitar 750 gitu ya. Oke, nah berikutnya gitu ya, kita udah dapat ini yang pertama. Nah, yang berikutnya adalah supaya 80%. Supaya 80% berarti perbandingan suhu rendah dengan suhu tingginya itu ya berarti 20% gitu ya. Nah, berarti suhu rendahnya tadi masih 300 Kelvin gitu ya per suhu rendah, suhu tinggi sama dengan 0,2. Ya udah, berarti dapat nih suhu tingginya gitu ya. Suhu tingginya adalah 300 dibagi 0,2. 0,2 berarti 5 kali 3 itu ya. Berarti ini 1500 Kelvin. Nah, yang diminta apa? Yang diminta adalah kenaikan suhu reservoir bersuhu tinggi gitu ya. Oke, berarti suhu tingginya ya, kenaikannya. Kenaikannya adalah dari 750 gitu ya, yang ini menjadi 1500 gitu. Jadi kenaikannya adalah berapa? Gitu ya. Jadi kenaikannya adalah ya 750. Jadi delta T itu sama dengan 1500 dikurangi 750. Jadi 750 gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke ya, gampang ya? Ya, gampang banget gitu. Nomor 9. Nomor 9, suatu mesin karnet menerima kalornya 2000 Joule gitu ya, dan melepaskan kalornya 1750 Joule pada reservoir tinggi. Dengan demikian efisiensinya berapa? Oke, langsung efisiensi rumusnya gitu ya. 1 min ya, kalor rendah 1750 per kalor tinggi 2000 gitu, dikali 100%. Jadi sama dengan gitu ya. Langsung dihitung. Jadi berarti ini 2000 min 1750 per 2000 kali 100%. Nah, jadi efisiensinya berapa gitu. Oke, jadi ini adalah nanti dapat 1/8 gitu ya. 1/8 kali
100%. Jadi sama dengan 12,5 gitu ya. Jadi jawabannya adalah ini 12,5%. Jadi jawabannya adalah C. Oke, gampang? Alhamdulillah. Pokoknya gampang banget, jadi wajib dikuasai gitu ya. Karena di tahun 2019 nggak keluar, ya mudah-mudahan di tahun 2021 ini keluar gitu ya. Suatu mesin Carnot mempunyai efisiensi 40%. Gitu. Kalau misalkan efisiensinya 40%, berarti perbandingannya gitu ya, suhu tinggi dengan suhu rendah gitu ya, suhu rendah dengan suhu tingginya gitu ya. Nah, itu 60% gitu. Jadi kalau misalkan 60% itu adalah TR per suhu, ini pakai apa? Oh, kalor ya. Kalau kalor berarti jangan jangan pakai suhu ya, berarti pakai Q gitu ya. Q rendah gitu ya, per Q tinggi. Itu kalau efisiensinya 40% berarti perbandingannya adalah 60% gitu. Berarti bisa kita peroleh QR per QT gitu ya, sama dengan 0,6. 0,6 berarti 6/10 gitu ya, bagi 2 jadinya 3/5 gitu ya. Ya udah, jadi sini kan berarti kita peroleh QR-nya adalah 3, QT-nya adalah 5 gitu. Nah, kita lihat nomor 1 atau nomor 3 deh gitu ya. Perbandingan usaha dengan kalor masuk adalah 2/5. Kalor masuknya itu ya berarti kalor yang lebih panas gitu ya, jadi 5 ya. Itu usahanya adalah berapa? Ingat usaha gitu ya. Usaha itu adalah kalor tinggi dikurangi kalor rendah gitu. Jadinya berapa? Kalau misalkan kita ikutin ini gitu ya, berarti 5 kurangi 3 gitu ya, jadi sama dengan 2. Oke, berarti usahanya kita dapat 2. Jadi perbandingannya usaha dengan kalor itu berarti W per Q gitu ya, Q masuk gitu ya, tinggi berarti 2/5. 3 betul berarti 1 betul gitu ya. Kalau misalkan nggak percaya ya dihitung aja. Selisih suhu kalor masuk dengan suhu kalor keluar sebanding dengan suhu keluar gitu ya. Nah, berarti ini sama berarti ya, antara 1 dengan 3. Yang ditanyakan adalah perbandingan usaha dengan kalor masuknya. Nomor 2 gitu ya, perbandingan kalor keluar. Kalor keluar itu berarti suhu rendah gitu ya. Suhu rendahnya adalah 3, suhu masuknya adalah 5. Jadi 3/5. Jadi betul gitu ya. Jadi Q rendah per Q tinggi gitu ya, sama dengan 3/5. Terus, oke, 2 betul gitu ya. Nah, 4 bagaimana? Perbandingan usaha dengan kalor keluar. Kalor keluar itu berarti kalor rendah ya. Usahanya tadi 2 gitu ya, per kalor rendah. Jadi sama dengan 2/3. Oke, 4 juga betul. Jadi jawabannya adalah E gitu ya. Oke, berikutnya nomor 11. Nomor 11, pernyataan yang benar adalah tentang mesin Carnot. Gitu ya, jadi pernyataan yang benar tentang mesin Carnot. Dari gas ideal, ingat di sini gas ideal ya. Yang pertama adalah 1. Usaha dihasilkan tidak 0, ya gitu ya. Enggak 0 karena di sini W-nya sama dengan Q tinggi dikurangi Q rendah gitu ya. Jadi ada usaha jadi tidak sama dengan 0, berarti 1 betul gitu ya. Yang kalau 1 betul berarti 3 betul gitu. Yang kedua adalah, nah sekarang opsi 2, jumlah kalor yang masuk tidak 0. Oke, bener nggak nih jumlah kalor yang masuk tidak 0? Ya benar gitu ya, ya nggak 0. Kenapa? Ya harus reservoirnya harus tinggi gitu, suhunya apa, kalornya harus kalor yang tinggi, jadi bukan 0 gitu ya. Nah, jadi ini juga betul. Efisiensi dalam berubah, nomor 4. Berubah nggak efisiensinya? Enggak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat AC gitu ya, kayak kalau suhunya
kita setting 20 derajat ya 20 derajat terus kan gitu ya. Nah jadi efisiensinya ya nggak akan berubah, jadi segitu-gituannya aja. Oke, jadi yang ini salah gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 12. Kita lihat di sini, sebuah mesin Carnot menyerap panas dari tendon panas bertemperatur 127 derajat. Gitu ya. Oke, berarti ini tendon panas, berarti ini adalah suhu tingginya gitu ya, 127 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin gitu ya. Kita ubah ke Kelvin jadinya berapa? 400 Kelvin. Nah, ini temperatur dinginnya 20, berarti 27 derajat Celcius, berarti suhu rendahnya adalah 27 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin jadinya 300 derajat 300 Kelvin gitu ya. Oke. Yang ditanya adalah efisiensi terbesar yang dapat dicapai, berarti efisiensi maksimum gitu. Jadi efisiensi itu rumusnya udah kan, rumusnya cuma satu doang, TR per TT gitu ya, dikali 100% gitu. Jadi 1 min 300 per 400 kali 100%. Jadi ini kan habis gitu ya, jadinya 1/4% gitu, 1/4 kali 100%, jadinya 25% gitu ya. Jawabannya adalah dodol. Oke, berikutnya adalah nomor 13. Kita lihat nomor 13. Suatu mesin Carnot efisiensinya 30%, suhu tingginya adalah 750%. Berarti, nah kalau efisiensinya 30%, berarti perbandingan suhu rendah per suhu tingginya gitu ya, itu sama dengan berapa? 70% begitu. Jadi suhu rendahnya gitu ya per 750 sama dengan 0,7. Jadi TR-nya sama dengan 0,7 dikali 750 gitu ya. Oke, jadi berapa? 0,7 dikali 750 gitu. Jadi sama dengan, tinggal dikali aja nih gitu ya, suhu rendahnya. Nah, berikutnya adalah agar efisiensi mesin naik menjadi 50% gitu ya. Udah, berarti tinggal kita kali aja 50% gitu ya. Nah, ini mau dikalikan boleh gitu ya. Oke, karena misalkan efisiensinya naik menjadi 50%, berarti kita bisa tulis gitu ya, perbandingannya gitu ya, TR per TT gitu ya, itu sama dengan 50% juga ya perbandingannya. Nah, TR-nya kan 0,7 dikali 750 per suhu rendah, suhu tinggi sama dengan 0,5. Berarti suhu tingginya itu sama dengan 0,7 dikali 750 per 0,5 gitu ya. Jadi sama dengan berapa gitu ya. Jadi sama dengan, nanti dapat 1050 Kelvin. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Berikutnya adalah nomor 14. Nah, nomor 14 kita lihat di sini gitu ya. Dalam dua siklusnya, sebuah mesin ril menyerap kalor gitu ya dari reservoir sebanyak 2500 kalor. Kalor yang dibuang ke reservoir yang lebih tinggi, yang lebih dingin gitu ya, T2, dalam siklusnya sebesar 750 Joule. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah gitu ya. Apa? Kita lihat ya, tinggal dihitung aja efisiensinya berapa gitu ya. Efisiensi itu sama dengan gitu ya, 1 min T yang rendahnya gitu ya, T2 per T1 gitu ya. Itu sama dengan T2 gitu ya,
T1 min T2 per T1 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita hitung gitu, kalau kita hitung T1-nya itu adalah 2500 dikurangi 750 dibagi 2500 kali 100% gitu ya. Nah, ini nilainya adalah berapa gitu. Oke, nah nilainya adalah oke, tinggal dikurangi 2500 dikurangi 750, nanti dibagi dengan 2500 gitu ya. Oke, jadi dapat adalah 0,7 gitu ya nilainya. Oke, nah 0,7 gitu ya, kita lihat di sini gitu ya, dapatnya kan 0,7. Nah, 1/5 itu berapa? 0,2. 2/5 itu berapa? 0,4 kan begitu. Ini juga sama 0,4, ini adalah 0,2 gitu ya. Yang ini juga 0,4. Oke, kita lihat di sini karena efisiensinya adalah 0,7 gitu ya. Nah, berarti kan nilainya lebih besar gitu ya dari ini semua gitu. Jadi jawabannya adalah mana yang paling tepat ya? Yang paling tepat adalah jawabannya yang C gitu ya. Karena 0,7. Jadi hasil dari T1 min T2 per T1 itu adalah 0,7. Gitu ya. Jadi nanti dapat lebih besar daripada 0,4 gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Nah, jadi itu adalah pembahasan tentang soal-soal mesin Carnot. Karena rumusnya cuma satu gitu ya, jadi adik-adik wajib dikuasai gitu. Jadi jangan sampai nggak menguasai mesin Carnot, karena ini ya mudah-mudahan di tahun 2020 gitu ya, 2021 ini bisa keluar gitu. Oke ya. Oke, sampai sini aja gitu ya. Semoga adik-adik sukses mengerjakan soal-soal fisika gitu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen biar tambah pintar. Oke, sekian dari Amjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.